adik-adik semua, puji Tuhan ya adik-adik, kita jumpa lagi untuk ibadah sekolah minggu ini. Nah, Kak Betty, apa kabar? Baik, Kak Anda. Baik, Kakak harap adik-adik di rumah juga dalam keadaan baik-baik semua. Nah, sekarang kita mau ibadah sekolah minggu nih adik-adik, tapi kita harus apa Kak Betty? Nah, buat adik-adik semua, sudah mandi ya, sudah berpakaian rapi, tidak di tempat tidur, dan jangan lupa siapkan Alkitab dan alat tulisnya. Oke, adik-adik sudah siap untuk memuji nama Tuhan? Siap dong ya. Sekarang kita mau menyanyikan satu buah lagu, Happy Ya Ya Ya. Yuk kita memuji nama Tuhan, ikuti gerakan kami ya. Ya ya, happy ya ya ya, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ye ye ye, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Nah, adik-adik, sekarang kita mau berdoa. Yuk kita lipat tangan, kita mau berdoa. Mari adik-adik kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus telah menyertai dan melindungi kami sampai pada hari ini. Tuhan Yesus, sekarang kami mau memulai kebaktian sekolah minggu kami pada hari ini. Tuhan Yesus yang memberkati kami sehingga kami boleh memuji memuliakan nama-Mu serta mendengarkan firman-Mu dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik, sekarang kita mau mengingat lagi ke 10 perintah Allah nih Kak Peti. Nah minggu lalu kita yang ke pertama dan yang kedua. Yang minggu ini kita mau yang ketiga dan yang keempat. Nah perintah Allah yang ketiga adalah jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Yang keempat apa nih Kak Peti? Yang keempat, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Oke, nah adik-adik, perintah Allah itu kita harus ingat dan kita lakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari ya adik-adik. Oke, sekarang kita kembali mau memuji nama Tuhan. Kita mau bangkit berdiri, kita mau menyanyikan dengan Dia Panggil Nama Saya. Dia panggil nama saya, Dia panggil namamu, Dia panggil nama saya, Dia panggil namamu. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Adik-adik, kita masih bangkit berdiri, kita mau pengakuan iman rasuli kita bersama-sama demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Nah adik-adik, sebentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita menyanyikan satu buah lagu,
Yesus sayang padaku. Shalom adik-adik semua, apa kabar? Adik-adik, hari ini Kak Peti mau mengajarkan adik-adik satu firman yang bertemakan judulnya Jadilah Gembira. Tapi sebelum kita membaca dan membahas firman lebih lagi, kita mau lipat tangan, kita mau tunduk kepala, kita mau berdoa. Tuhan Bapa kami yang baik, terima kasih kalau kami boleh memuji nama Tuhan. Tiga saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Firman yang kami dengar ini boleh kami dengar dengan baik, boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, biarlah kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik, kalau minggu lalu Kak Peti membahas tentang seorang Bapak Paulus, minggu ini juga sama, kita masih membahas tentang Bapak Paulus. Kalau minggu lalu tentang pelayanan Bapak Paulus yang setia, kali ini adalah Jadilah Gembira. Kita mau buka Alkitab kita di Kisah Para Rasul 16 ayat 19. Ayat 19 sampai dengan kita buka di ayat, kita baca di ayat ini aja adik-adik sampai ayat 27 ya. Yuk kita mau baca Alkitab sama-sama. Ketika tuan-tuan perempuan itu melihat bahwa harapan mereka akan mendapat penghasilan banyak, mereka menangkap Paulus dan Silas, lalu menyeret mereka ke pasar untuk menghadap penguasa. Setelah mereka membawa keduanya menghadap pembesar-pembesar kota itu, berkatalah mereka, katanya, orang-orang ini mengacau bapak kita ini karena mereka orang Yahudi, dan mereka mengajarkan adat istiadat yang kita sebagai orang Rom tidak boleh menerimanya atau menurutinya. Juga orang banyak bangkit menentang mereka, lalu pembesar-pembesar kota itu menyuruh mengoyakkan pakaian dari tubuh mereka dan mendera mereka. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasangan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Tapi terjadilah gempa bumi yang hebat sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbuka semua pintu dan terlepaslah mereka semua. Kita sampai lihat 26 aja adik-adik ya. Nah, Kak Peti mau membahas bahwa jadilah gembira. Dari perikop ini kita bisa bahas apa? Kita bisa lihat apa adik-adik? Yang pertama, apa yang sedang dialami Paulus? Paulus ditangkap. Sebelum Kak Peti membahas lebih lagi tentang adik-adik bisa baca sendiri bagaimana Bapak Paulus, Kak Peti mau tanya ke adik-adik. Adik-adik kalau dengar kata bahagia atau kebahagiaan, yang muncul dalam pikiran adik-adik apa? Yang muncul dalam pikirannya Tania apa? Kalau dengar kata bahagia. Yang muncul dalam pikirannya Deborah apa? Kalau misalnya dengar kata bahagia. Biasanya kalau kita dengar kata bahagia itu sesuatu yang identik, yang membuat kita senang. Bahagia apa sih?
Nah, bahagia itu di dalam kamus, di dalam Wikipedia, apa dibaca ya? Bahagia itu adalah suatu keadaan pikiran atau perasaan yang ditandai dengan kecukupan hingga kesenangan, cinta, kepuasan, kenikmatan, atau kegembiraan yang intens. Nah, adik-adik, sesuatu yang buat kita happy itu namanya kadang-kadang yang buat kita bahagia. Nah, Kapeti mau tanya, ketika adik-adik punya hobi, misalnya hobinya apa? Sekarang hobinya apa sih? Katakanlah ada adik-adik yang suka sama drama Korea atau ngefans atau apa dong ya, Kapeti nggak tahu nih sekarang apa. Terus kalian misalnya dapat posternya atau dapat sesuatu merchandise-nya dari si artis itu atau di K-pop itu, rasanya kalian happy. Tapi pertanyaan kakak, happy-nya setahun, 2 tahun, 3 tahun, atau cuma beberapa hari? Lalu seperti adik-adik yang laki-laki, misalnya kalian adik-adik pengajian laki-laki sekarang kegemarannya apa? Katakanlah misalnya kalian suka main game, terus akhirnya dikasih mama bapaknya gadget handphone yang terbaru dengan spek yang bagus, yang canggih, happy. Bertahan berapa lama? Gak lama pasti. Kebahagiaan abadi dan kebahagiaan yang semu. Kadang-kala kita sebagai anak-anak remaja, kita tuh suka, hampir kita semua suka kebahagiaan. Tapi kadang kebahagiaan yang semu, nggak bertahan lama. Kali ini kakak mau mengajarkan bagaimana Bapak Paulus di tengah keadaan yang tidak baik, dia bisa berbahagia. Kenapa kak? Itu adalah kebahagiaan yang abadi. Kenapa dia bisa kebahagiaan abadi? Jadi apapun yang ada di depannya, keadaan apapun yang ada di depannya, yang seakan-akan dipandang mata kita enak, tidak enak, karena kan keadaan itu dilihat orang tuh gak enak, tapi itu tetap tidak menghilangkan rasa sukacita dan tidak kehilangan rasa bahagianya Bapak Paulus. Kalian bisa lihat, ketika Bapak Paulus dan Silas di penjara, bersungut-sungut, marah-marah, tidak. Apa yang Bapak Paulus lakukan? Dia memuji nama Tuhan. Sekarang aku mau tanya, bagaimana keadaan adik-adik akhir-akhir ini? Happy kah? Bosan kah? Atau ada titik, udahlah kak, biarin aja. Kita mau belajar dari Bapak Paulus. Keadaan yang tidak mengenakan sekali itu tidak menghilangkan rasa sukacita dan rasa gembira Bapak Paulus. Kenapa? Karena Bapak Paulus memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Kalau adik-adik mau terus merasakan kebahagiaan yang sejati itu, cek lagi yuk seberapa sering Axel, Indra, seberapa sering kalian saat teduh, seberapa sering Eben berdoa dan baca Alkitab, seberapa sering kalian punya waktu yang banyak untuk merenungkan firman Tuhan. Banyakan main gamenya kah? Atau banyakan nonton drakornya kah? Itu yang akan menentukan kalian ketika kalian mengambil sikap. Kebahagiaan yang sejati itu bisa kalian temukan di dalam firman Tuhan. Kebahagiaan yang sejati bisa kalian temukan ketika pikiran dan hidup kalian berpusat kepada Tuhan. Kita boleh lihat, adik-adik pasti kenal di Instagram tuh, namanya Pastor Raditya Oloan. Kalian lihat kan bagaimana dia bisa terus bersuka cita dan happy. Dari Instagram bisa dilihat ketika ditanya, kalau kamu nanti kena corona gimana? Kalau nanti kamu mati gimana? Dia tidak kehilangan rasa itu. Rasa gembira itu ada, rasa sukacitanya itu. Dia tidak jadi menyalahkan Tuhan dan dia tidak menyalahkan keadaan untuk hal itu. Yang pertama adalah kita harus cek ketika kita mau bergembira, kita ingin mendapatkan kegembiraan yang ada di kita. Perbanyak hubungan kalian dengan Tuhan. Banyak baca kitab, banyak berdoa. Yang kedua, kenapa Bapak Paulus tetap merasa bergembira? Ya, ada siapa di dalam penjara itu? Ada Silas, sahabat atau rekan sekerjanya Bapak Paulus. Itu menandakan dengan siapa kalian memiliki teman, itulah nantinya biasanya akan membuat kalian ingat. Kita bilang kebiasaan pergaulan jahat
merusak kebiasaan yang baik. Kalau Paulus dan Silas, coba kalau misalnya waktu itu kita nggak tahu, Silas bilang udah nggak usah puji nama Tuhan atau apa. Karena biasanya anak-anak remaja sekarang biasanya lebih sering dengar omongan temennya daripada omongan sama papanya. Udah, papaku udah kolot lah kak, udah tua lah kak. Atau kerjaannya ngomel-ngomel mulu, mereka nggak ngerti. Akhirnya ketika kalian ngestak di rumah atau kalian merasa mama aku ngoceh-ngoceh nih marah-marah atau apalah keadaan yang membuat kalian tidak nyaman di rumah atau ada masalah, akhirnya kalian pasti pergi dong ke temennya WhatsApp, lo di mana? Dengan berharap kalian pasti dapat lupain sebentar deh kak, biar ketemu, biar refresh. Nah sayangnya seringkali kita tidak menjadi bijak dalam memilih pergaulan. Ketika kalian ketemu, ketika kalian lagi dalam kondisi kayak gitu, terus ketemu teman, yuk kita ngumpet-ngumpetan, ayo dong ngikut gak teman gue nih, gini, diajak pulang malam, ternyata sampai sana trek-trekan, ngelakuin hal yang membuat kalian tuh sebenarnya kebahagiaan kalian kebahagiaan yang semu sementara. Ujung-ujungnya apa? Nggak akan bertahan lama. Atau kalian ketemu teman-teman di luar sana yang banyak yang sementara, sifatnya sementara. Lihat pergaulan kalian, lihat pertemanan kalian lagi. Itu membawa kalian lebih dekat sama Tuhan, atau akhirnya kalian jadi jauh sama Tuhan. Jauh dalam arti kalian tahu kata Tuhan itu nggak boleh, tapi kalian lampu, kalian terobos terus, kalian bablasin terus. Pilihan ada di tangan kalian. Hati-hati adik-adik dalam memilih pergaulan, karena itu yang akan menentukan masa depan. Itu yang akan menentukan nanti kamu akan menjadi seperti apa. Karaktermu akan menjadi seperti apa. Karena tanpa sadar, teman-teman kalian itu mempengaruhi kalian. Jadi, ketika mau bilang, pilihlah teman yang membawa kalian lebih dekat kepada Tuhan. Bergaul sama siapa saja boleh, bagus, tapi kalau kakak berasa, pilihlah sahabat-sahabat yang memang membawa kalian lebih dekat kepada Tuhan. Karena kenapa? Ketika kalian ada dalam kondisi yang tidak baik, ketika kalian ada kondisi lagi, stuck nih kak, gak bisa, sahabat kalian yang terus mengingatkan kalian, berdoa yuk, ingat Tuhan apa. Sahabat yang baik itu karib seperti saudara, ada di Amsal. Adik-adik bisa baca bagaimana seorang sahabat itu karibnya ada bisa lebih dari saudara. Hanya kalian yang ada di komunitas kayak merasanya enggak lah, mereka lebih ngerti gue kak daripada orang rumah. Tapi toh pada akhirnya ketika kalian kenapa-napa, amit-amit, kalau misalnya suka trek-trekan, misalnya nggak sengaja out of nowhere, tabrakan, orang pertama yang akan langsung pergi menolong kalian adalah teman kalian. Siapa? Mama kalian, papa kalian, keluarga kalian. Di 2 pesan hari, bangun hubungan lebih karib bersama-sama dengan Tuhan. Yang kedua, pilihlah sahabat yang membawa kalian lebih dekat kepada Tuhan. Selamat hari Minggu anak remaja. Semoga semakin hari menghadapi corona ini kalian boleh semakin bergembira, kalian boleh semakin bijak lagi memilih pergaulan kalian. Yang mau naik SMA, persiapkan semuanya dengan baik. Kakak berharap kalian juga mendapatkan SMA yang terbaik. Kakak tunggu respon kalian di WhatsApp. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus berkati. Kita mau lipat tangan, kita mau berdoa. Bapak, terima kasih untuk firman hari ini mengajarkan kami, biarlah kami boleh memiliki hubungan yang akrab, hubungan yang intim dengan Tuhan. Dan biarlah kami seperti Bapak Paulus, kami tahu Bapak mana sahabat yang mendatangkan kebaikan dan mana sahabat yang ingin menjerumuskan kami. Biarlah Bapak dengan hikmat yang daripada Tuhan, biarlah kami bijak dalam memiliki pergaulan atau pertemanan yang ada. Hari ini aku berdoa Bapak untuk setiap anak-anak remaja dimanapun mereka berada. Betty nggak tahu pergumulan mereka, aku nggak tahu Bapak apa yang sedang mereka alami, tapi Bapak, ya, aku percaya, Betty percaya Tuhan hadir bersama-sama dengan adik-adik remaja.
dalam segala kebosanan, dalam segala kekhawatiran mereka, dalam setiap pencarian diri mereka. Biarlah Bapa mereka boleh terus diingatkan bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan kepada setiap anak-anak remaja. Terima kasih Bapa untuk firman yang indah ini. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan di pagi hari ini kami bisa membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mengucap syukur berdoa siapa anak-anak remaja yang ingin mempersiapkan dirinya untuk masuk ke dalam sekolah menengah atas Bapa. Kau cukupkan segala biaya yang mereka butuhkan, segala persiapan mereka untuk mendapatkan sekolah yang mereka inginkan. Tuhan Yesus boleh campur tangan. Terima kasih Bapa, berdoa untuk setiap kedua orang tua anak-anak remaja Bapa dimanapun mereka berada, apapun yang sedang mereka kerjakan, Engkau boleh berkati dengan lebih lagi Bapa. Berkati setiap adik-adik mereka, kakak-kakak mereka Bapa, jauhkan dari segala mara bahaya, segala kejahatan. Biarlah jauh dari segala virus corona atau virus penyakit yang mematikan. Bapa, Engkau tutup mulut dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini aku mau berdoa Bapa, biarlah setiap teman-teman anak-anak remaja adalah teman-teman yang ingin mendatangkan kebaikan, yang ingin membawa mereka dekat kepada Tuhan. Tapi hari ini aku berkata, kalau ada teman-teman yang hanya ingin datang, ingin menghancurkan masa depan mereka, ingin membawa mereka tidak baik, hari ini dipatahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah jadilah gembira, biarlah adik-adik remaja boleh memiliki kebahagiaan yang sejati yang hanya dapat kami temukan di dalam Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Sepanjang minggu depan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Jadilah pada kami menurut kehendak-Mu. Dan hanya ke dalam nama Tuhan Yesus saja kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus berkati. Bye-bye. Bolong mas itu. Hah? Bolong. Ya terus gimana? Suruh potong aja ya?